bapaknya turun dari tangga, saya mau naik tangga. Allah mempertemukannya di eskalator. Ramadan yang luar biasa ya buat saya. Saya bisa ngeluarin buku puisi, Ruang Doa. Ini hasil perenungan dari membaca Al-Quran. Saya baca terjemahannya, tadi udah cerita sedikit. Lalu kemudian ini juga perjalanan pembacaan Al-Quran saya di Tanah Suci dari umroh sampai naik haji. Karena waktunya waktu itu berdekatan ya, hanya beberapa bulan. Dikasih kesempatan sama Allah di tahun yang sama saya berangkat gitu. Yang kedua, bulan puasa ini alhamdulillah bisa kembali menjalin komunikasi dengan bapaknya anak-anak. Cute kan? Setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun. Itu yang seru sih ya. Ketemu nggak sengaja gitu. Saya ke satu mall bawa anak kembar yang satu, anak kembar yang satu lagi emang sama bapaknya. Bapaknya turun dari tangga, saya mau naik tangga. Allah mempertemukannya di eskalator. Terus habis gitu gimana ya? Enggak, aku langsung ya ajak salaman aja. Ternyata sama ini kan mangkal segala macam. Tapi Allah kasih hikmah lah ya. Di bulan Ramadan ini enggak tuh, saya enggak marah. Udah hilang marahnya ya kali ya. Udah 10 tahun udah tenang, saya pikir. Terus ada yang bilang sama saya, udahlah, jangan dibawa terus kebenciannya, jangan dibawa terus sakit hatinya. Untuk anak-anak, dan itu yang terbaik untuk anak-anak. Komunikasi, meskipun sudah berpisah, komunikasi dengan pasangan itu tetap penting, karena tanpa komunikasi biasanya selalu lewat yang ngurusin anak-anak atau lewat staff. Saya udah nyimpen nomor teleponnya, bener-bener saya blok segala macam gitu ya, karena saya nggak bisa ngebayangin. Tetap aja mau gue delete aja itu. Tapi juga nggak ada gunanya ya, dan hidup terus berjalan. Alhamdulillah bulan Ramadan ini itu salah satu berkahnya. Ternyata saya bisa lebih menenangkan diri saya untuk urusan ini, dan semua jadi lebih ringan ya. Anak-anak juga jadi lebih tenang lah. Nanti juga mungkin Idul Fitri untuk pertama kalinya kita akan bertemu dengan anak-anak bareng gitu. Tapi selama 10 tahun itu mungkin masih ada momen-momen sekali durasi. Lo jangan menghina sama-amaan mama. Enggak, saya itu ketika memutuskan memilih seseorang, saya tidak pernah ragu. Tapi ketika memutuskan untuk meninggalkannya, itu juga nggak nyisain. Kuku. Tapi kan sudah ada kemungkinan CLBK dong. CLBK. Nanti mau bertemu nih ceritanya. Insya Allah ya, saya nggak tahu terjadi apa. Jadi artinya seperti apa tuh nanti skenario-nya sendiri? Skenario nggak usah pakai skenario, dari Allah aja, orang ketemunya aja di eskalator. Gambarannya mungkin kayak gimana? Enggak, biasa aja lah. Saya pengen Ramadan kali ini, Idul Fitri kali ini, dan umur udah gocap gitu, udah harus lebih tenang, harus lebih wise, harus lebih bijak. Harapannya ya, doain ya. Soalnya kadang-kadang juga kayak petasan injak, tiba-tiba merepet gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa lebih baik lah. Tapi udah ada diskusi ketika kemarin ketemu itu? Masih ada mediasi lewat orang. Gue buka deh jadinya. Udah. Terus waktu di eskalator anak-anak gimana tuh, Mbak? Enggak, belum. Jadi anak-anak gimana tuh waktu di Anak-anak pas gitu. Dasar anak-anak. Cie, rekam gitu. Aduh, anak-anak luar biasa. Tapi saya ngelihat betapa senangnya anak-anak ketika ibu bapaknya kemudian jadi akur ya. Jadi akur, mau ngobrol lagi, bisa discuss lah. Karena ternyata saya selalu bilang, gue bisa kok gedein anak sendiri, ngapain gitu ya. Tapi ternyata membesarkan anak itu bukan hanya soal materi ya, ada figur ayah, ada figur ibu yang itu harus jadi
cermin bagi mereka begitu. Dan mudah-mudahan ya, ngomong sekarang nih kayak bijak ya. Tapi mudah-mudahan berkah Ramadan ini nempel terus ke saya. Jadi saya lebih tenang dalam menghadapi masalah ini gitu. Apaan sih cia-cia?